Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita ya. Kali ini kita bakalan bahas atau bakalan update. Ini salah satu contoh indukan atau hasil anakan di kandang kita. Ini sebenarnya hasil anakan dari kandang kita ya. Ini kita baru angkat dari mitra petani ya, Bang? Ya. Dari mitra petani. Ini itu sebenarnya anaknya itu 2 jantan, usianya 3 minggu ya. Ini juga baru di butik ya anaknya, baru di butik 1 kali. Dan induknya ini spesifikasinya kelas C dan tidak bertanduk ya, bosku-bosku. Nah, bisa dilihat dan disimak. Ini anaknya itu 2, menghasilkan anak 2 jantan. Dua-duanya ini itu dan dipijah kepada pamijah yang ini nih ya. Nah, ini pamijahnya, ini bapaknya dari anak yang ini usia 3 minggu. Jadi ini hasil anakannya ya. Dan induknya pun jelas dari terahnya, dari gennya juga. Alhamdulillah menghasilkan anak yang bagus ya seperti ini. Ini usia 3 minggu, ini baru kita butik. Pertama kali kita butik, alhamdulillah tuh. Dari motif anaknya itu putih dan dari tanduknya tuh motifnya surat ya. Motifnya surat, dari kecil surat. Ini motifnya putih polos ke belakang, tapi tanduknya surat. Ini induknya ya. Ini induknya ribbon. Motif anaknya sama kayak bapaknya putih ya. Tuh. Ini alhamdulillah bagus turun anaknya. Dan bosku-bosku, ini tuh indukannya kecil ya. Tuh. Ini indukannya di kelas C ya, Bang? Nah, ini indukannya di kelas C. Jadi mau bertanduk atau tidak bertanduk pun, kalau misalkan gennya bagus atau misalkan pamijahnya juga bagus, hasilnya juga bakal bagus ya, Bang, hasil dari anakannya. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh dan bukti mungkin ya, Bang. Tidak semua bibit yang bertanduk bagus lahir anak, gak semua yang bertanduk, yang tidak bertanduk jelek semua anak. Nah, ini buktinya. Ini buktinya ya tuh. Mang, kira-kira kalau misalkan dari induknya kan ini kecil. Ini tuh kan anaknya 2 ya jantan, tapi ini jantan. Diparo 1 ya, Mang. Diparo 1, jadi kita ambil 1 induk sama anaknya. Dan nanti dipijah lagi ya, Mang, di sini. Insya Allah dipijah lagi di sini. Nah, kira-kira faktor apa nih yang menyebabkan kayak gini itu, Mang? Induknya kan tidak bertanduk dan juga kecil gitu. Genetik ya. Genetik ras kuat. Ras kuat ya. Jadi domba Garut kalau misalkan terahnya puguh atau gennya puguh ya, Mang. Jadi pasti ya. Itu pasti. Tidak menutup kemungkinan yang bertanduk panjang, indukan yang bertanduk panjang, khususnya yang tanduk rancung. Ada juga yang tanduknya yang gede, rancung, induknya gede, tapi anaknya jelek-jelek. Di sini ada buktinya. Di sini ada buktinya ya. Ada tanduknya bagus, tapi tanduk ke anak jelek. Ada bukti. Jadi kira-kira faktor apa aja, Mang, yang menurut Mang gitu? Yang utama genetik ras keturunan yang bagus. Itu 1 di bibit. 1 di bibit. 1 di bibit, 2 di pejantan. Soalnya keturunan yang paling kuat itu dari bibit 75%, dari jantan 25% ya. Ya. Nah, yang kedua bagaimana kira-kira indukannya gitu, dari indukannya, Mang, ciri-cirinya? Ciri-ciri indukan itu susah untuk dijelaskan. Kalau seperti bicara kayak gini, tapi harus ada bukti. Ada bukti ya, langsung bukti. Jadi kita bisa sharing juga ya. Kalau jadi kita, bentuknya gimana ya, Mang? Kalau kita cuman
dengan kata-kata, dengan obrolan, pasti kebanyakan orang yang awam di luar sana hayalannya yang enggak gitu. Tapi kita survei membuktikan ya bukti yang harus kuat gitu. Nah jadi ini buktinya hasil anakan dari mitra ya Mang, dan dipijah juga. Ini ada pejantannya ya. Nah ini dari pejantannya, ini hasil anakannya. Ini sebenarnya teh 2 ya Mang, jantan. Ya, 2 jantan. Tapi karena paparoan Ya. dengan mitra, Ya. jadi anaknya diambil 1 Ambil 1. oleh mitra ya, meskipun usianya baru 3 minggu gitu. Jadi seperti itulah mungkin timbal baliknya ya Mang, dari ternak itu. Ya. Mau bagaimanapun, jadi mitra harus lebih diutamakan Ya. memang. Mitra itu paling utama daripada saya. Soalnya saya hidup, saya di ternak, saya bisa maju atau gimana berkembang biak itu bersama-sama belajar dengan peternak lokal. Peternak lokal ya. Nah, ini mungkin sebagai contoh ya Mang, Ya. dari sekian banyak indukan yang bertanduk, dan ini membuktikan yang tidak bertanduk pun dan juga indukannya kecil pun hasil dari anakannya juga bagus ya. Ya. Nah jadi rata-rata kan banyak juga yang nyari yang bertanduk itu katanya bakal nurunin anaknya itu bagus atau bertanduk. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Tidak semua yang bertanduk jelek atau bagus, tidak yang bertanduk yang tidak bertanduk kayak seperti gitu ini juga, tidak jelek semua. Jadi itu kepengalaman menggeluti di ternak itu sulit untuk dibicarakan, tapi gampang untuk dibuktikan. Nah kayak gitu ya. Mungkin bisa lihat dari hasil anakannya nih ya teman-teman atau bosku-bosku. Ini baru kita butik, usianya 3 minggu ya. Baru satu kali butik. 1 kali butik ini tuh, dari tanduknya alhamdulillah bagus dan ini bersurat ya. Kepala induknya. Nah ini kepala induknya kayak burung onta. kayak burung ya. Tapi hasilin anaknya bagus ya. Kira-kira ini baru berapa kali produksi Mang? Baru 1 kali ini. Ini baru 1 kali produksi, alhamdulillah jantan dua-duanya dan bagus hasilnya tuh ya. Iya. Ini mungkin kita juga jadikan sebagai contoh ya Mang untuk dari indukan ini. Ya, khususnya yang mau belajar ternak. Apalagi belum ada dasar pengalaman di ternak, harus cari tahu, jangan di kata-kata atau di sosmed, tapi lihat langsung, terjun langsung, lihat ternaknya. Nah, lihat hasil anakan, hasil ternaknya ya. Itu. Kayak gitu. Iya. Nah, jadi mungkin juga ini juga bisa jadi acuan juga mungkin ya Mang. Nanti juga kita bakalan update terus dari perkembangan anaknya. Insyaallah. Dan teman-teman, nah ini hasil anakannya. Jadi seperti itu, tidak menutup kemungkinan indukan yang tidak bertanduk dan juga indukan kecil ya. Ini kelas C kecil ya. Tidak menutup kemungkinan hasil anakannya katanya jelek atau misalkan tidak bagus ya keanakannya. Nah ini hasil anakannya dan buktinya alhamdulillah. Kalau terah dan gennya bagus, insya Allah bakal menurunkan anaknya juga bagus ya. Jadi cukup sekian kita update hari ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah support. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.